Oke, silakan dulu dibuka. Bentar aja ya. Nanti pas terakhir kita hitung lagi pesertanya. Ini ada 20 orang. Oke, ini untuk daftar hadir kita ya. Ini pakai AI kita kenalin muka-mukanya ini. Muka asli atau enggak kan. Oke, senyum. Satu, dua. Satu, dua. Tahan napas. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Siapa? Oke, Baik, Pak. oke, malam ini kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai manajemen perawatan, ya. Karena ini kebijakan kampus, kita kuliahnya WFH atau apa KFH ya, kuliah from home atau kuliah from anywhere lah ya. Jadi walaupun ini bukan di kelas, saya harap kita bisa belajar lebih maksimal karena ini akan direkam dan juga akan saya upload di mana di YouTube. Jadi kalian bisa ulang-ulang dan bisa kalian pahamin kalau memang perlu diulang ya. Jangan lupa nanti rekamannya itu di subscribe ya, ditonton sampai tuntas dan juga dikasih komen ya. Komennya jangan yang standar kuliahnya bagus gitu ya. Kalian komen kasih yang lain-lain, tapi tidak boleh komen yang negatif karena kalau kita ngomong komen yang negatif, pikiran kita jadi tak bagus ya. Jadi bagaimana kalian memberi komen, apapun komennya harus dalam bentuk yang positif. Oke, bisa ya? Kita lihat apa yang kita akan lihat hari ini. Oke, nah, nampak di layar kalian ini? Bisa dilihat ya? Udah ada di layarnya? Halo? Sudah, Udah, Pak. Pak. Saya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, malam ini judul kita adalah failure mode effect analysis ya. Ini sebenarnya adalah metode yang sudah sering dilakukan di mana-mana di engineering ya, khususnya di bidang maintenance, ada juga di bidang safety, di bidang production, di bidang quality. Jadi metode ini, failure mode and effect analysis ini bukan barang baru ya. Jadi nanti kalau kalian nanti kuliah juga di apa namanya mata kuliah lain, barangkali juga dibahas. Jadi ini adalah cara kita apa menganalisis kegagalan yang belum terjadi ya. Jadi istilahnya kita mengantisipasi bagaimana kalau ada kegagalan. Artinya seperti itu. Jadi ini adalah apa namanya bagaimana kita meramalkan ya, meramalkan sesuatu, misalnya suatu proses ya, suatu produk untuk mengantisipasi kegagalan ya. Oke, jadi kita lihat bahannya apa ya. Lihat gambar ini, gambar apa ini? Nampak di sini, coba dikasih komentar gambar apa? Silakan dibuka mic-nya. Gambar mesin pesawat, Pak. Jet. Sedang apa mesin ini? Kondisinya apa nih? Rusak. Rusak, terbakar ya, Kebakar, Pak. terbakar. Ini adalah salah satu kerusakan yang mungkin terjadi pada mesin pesawat terbang. Ya, jadi sebenarnya ya, kalau memang sudah dianalisis dengan betul, kerusakan yang seperti ini itu sudah diantisipasi. Ya, jadi tidak menunggu rusak baru berpikir, oh pesawat ini ternyata mesinnya bisa rusak. Jadi dengan eh, metode tadi, failure mode and effect analysis, itu bisa kita perkirakan pesawat ini mesinnya rusak karena apa? Misalnya karena terlalu bebannya terlalu berat, atau misalnya kemasukan apa namanya burung,
ya kan? Atau karena apa namanya malfunction yang lain, itu semua sudah diperkirakan. Ya, itulah yang dikatakan failure mode and effect analysis. Dan ini perkiraan ini langsung diantisipasi sehingga kemungkinan kerusakan itu tidak sampai terjadi. Nah, ini salah satu fungsi kenapa perlu failure mode and effect analysis untuk maintenance, ya. Jadi kalau kita terima mesin atau terima suatu apa namanya dalam hal ini eh, pesawat terbang ataupun kapal laut, apapun gedung gitu kan, kita bisa perkirakan kerusakan-kerusakan itu di mana. Dan itu adalah pekerjaan yang tidak sederhana, ya. Ini gambar apa nih? Ada yang nampak? Silakan dibuka mic-nya, gambar apa? Kapal barang, Kapal Pak. kontainer, Pak. Nah, kapal Kontainer. kontainer, ya. Dalam kondisi apa ini? Belah Terbelah. dua, Pak. Patah, Pak. Patah. Hampir patah, ya. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu dipikirkan, ya. Dalam kondisi ekstrim, misalnya cuaca ekstrim, ternyata kapal laut pembawa kontainer tuh mengalami hal seperti ini, ya. Dan ini hal yang sangat fatal kalau sampai terjadi. Jadi tugas kita untuk apa namanya failure mode and effect analysis ini juga digunakan untuk safety, ya. Jadi untuk safety angkutan laut. Jadi saya katakan tadi bahwa metode ini atau teknik FMEA ini itu digunakan di segala bidang, ya. Di bidang maintenance yang kita pelajari sekarang, di bidang safety, di bidang production, di bidang quality, segala macam, ya. Jadi ini adalah pengetahuan umum yang bisa kalian gunakan di mana saja dan juga termasuk di apa namanya di kehidupan ataupun keperluan pribadi kalian, ya. Jadi istilahnya kalau kita contohnya kalau kita apa namanya naik motor atau mau mengadakan perjalanan, kita bisa perkirakan, oh ini kalau minyaknya habis, gimana akibatnya? Apa yang saya harus lakukan supaya minyaknya tidak kehabisan? Atau kalau soal minyak misalnya, atau misalnya kita naik motor, ini kalau apa namanya hujan, apa akibatnya? Ya kan? Supaya kalau misalnya terjadi hujan tidak terkendala, apa yang saya lakukan? Kira-kira jas hujannya itu bagaimana ngecek ada atau tidak ada? Ini hal ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Melakukan sesuatu, kita perkirakan apa yang akan terjadi dan kita lakukan apa? Antisipasi. Itu hal yang sering kita lakukan sebenarnya. Dan ini dijadikan analisis engineering yang cukup apa namanya sophisticated, canggih, ya. Jadi kita berpikir jauh ke depan untuk mengantisipasi kegagalan. Ini gambar apa nih? Coba lihat. Kalian nampak gambar apa? Turbin, turbin. Gambar dinamo, Pak. Bukan dinamo. Ini gambar apa ini? Ini apa namanya? Ini gambar pompa, ya. Gambar. Motor dari pompa, ya. Ini motor dari suatu pompa. Nah, ini motor pompa yang kebanyakan apa kondisinya nih? Bakar, Pak. Terbakar. Ya, jadi ini adalah pompa, ya. Pompa itu dalam industri eh, proses ataupun industri kebanyakan industri di bidang apa? Facility gitu, ya. Pompa itu adalah jantung, ya. Seperti jantung kita, jantung manusia. Boleh nggak jantung kita itu berhenti? Tidak, Pak. Boleh jantung kita berhenti? Tidak, Pak. Tidak boleh berhenti, walaupun 1 detik atau 2 detik. Kalau berhenti akibatnya apa? Meninggal, Pak. Meninggal. Artinya kalau misalnya berhenti 1 detik, 2 detik, harus segera dihidupkan kembali pompa itu dengan apa? CPR ataupun tindakan K3 gitu, ya, tingkatan emergensi sebagainya.
Jadi pompa dalam industri itu adalah satu peralatan, satu equipment yang dijaga harus tetap hidup selama 24 jam dalam kondisi yang bagus. Ini maintenance sangat penting untuk menjaga pompa ini dalam kondisi yang prima, ya. Kalau dia kalau dia rusak, gimana supaya tetap operasi berjalan? Kira-kira, misalnya kita punya pompa rusak, tetapi tetap berjalan operasinya, apa yang harus kita antisipasi? Harus kita sediakan apa? Spare part-nya, Pak, atau pengganti. Kita siapkan bukan spare part ya, tapi pompa yang lain yang siap dipakai, standby pump gitu ya, ataupun eh, pompa yang istilahnya itu eh, kalau ini satu mati, yang kedua bisa hidup, dua mati, yang ketiga bisa hidup. Jadi artinya ada jantung ketiga atau jantung kedua yang siap hidup kalau pompa ini bisa ke dalam keadaan rusak. Karena tadi operasinya tidak boleh berhenti, ya. Contohnya ini pompa untuk di kapal atau untuk pendingin di reaktor nuklir atau pendingin di apa namanya eh, pembangkit listrik, di turbin segala macam, ya. Jadi begitu pentingnya pompa dalam maintenance, maka ini harus diantisipasi jangan sampai gagal. Dan kalau ada kegagalan harus disiapkan penggantinya, ya. Nah, itu pompa. Jadi untuk ini kalian kalau bekerja di bidang industri proses, ini adalah jantungnya satu proses, ya. Oke, itu tentang pompa. Nah, kita lihat sejarahnya failure mode and effect analysis ini. Ini pertama kali dikembangkan di Project Apollo. Ya, tahu Project Apollo? Ya, walaupun ini banyak kontroversi proyek ini, ya. Jadi Project Apollo ini adalah proyek yang ingin mendaratkan manusia di bulan, ya. Dari tahun 50-an katanya, 50-an 60-an, sehingga waktu itu mulai dikembangkan istilahnya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi istilahnya kalau ini tak terjadi apa tindakannya? Kalau ini gagal apa antisipasinya? Bagaimana mencegah kegagalan pesawat ini? Bagaimana mencegah jangan sampai yang mendarat di bulan itu tetap selamat? Jadi ini awal-awal mulanya seperti itu, ya. Kita mengantisipasi kegagalan, dari kegagalan peluncuran, dari kegagalan pada saat terbang, dari kegagalan pendaratan di bulan, dari kegagalan eh, apa namanya kemungkinan kecelakaan di bulan dan sebagainya, kegagalan dia pada saat kembali dan sebagainya. Jadi ini adalah berpikir jauh ke depan sebelum itu dilakukan, ya. Itu sejarah dari failure mode and effect analysis pertama kali. Dan berikutnya itu dikembangkan di eh, angkatan laut, ya. Jadi angkatan laut itu di Amerika, ya, ada kapal-kapal perangnya, ya. Jadi sebelum apa namanya masuk ke industri, ada standar namanya standar militer 1629. Isinya apa? Isinya adalah cara melakukan eh, analisis bagaimana dan apa tindakannya. Bagaimana kalau pesawatnya misalnya habis minyak? Bagaimana pesawat mendarat, pesawat apa? Pesawat ini, pesawat induk ini eh, suplai makanannya seperti apa? Bagaimana kalau kehabisan energi? Bagaimana kalau macam-macam, ya, supaya pesawat ini beroperasi, apa kapal ini beroperasi dalam keadaan yang prima. Nah, itu antisipasi kegagalan untuk industri atau untuk pengembangan angkatan laut, ya. Nah, apakah industri mengadopsi ini juga? Ya, ya. Kemudian industri yang pertama kali mengadopsi ini, ya, pertama kali itu di industri perakitan mobil, ya. Jadi yang terkenal itu di Ford, ya. Ford ini eh, kemudian mengembangkan industri apa analisis untuk mendukung jangan sampai production itu mengalami misalnya keterlambatan, mengalami kegagalan produksi atau masalah quality, masalah produksi dan sebagainya.
Jadi mereka mengembangkan ini juga, mengadopsi dari standar militer tadi, ya, yang dikembangkan pada waktu digunakan oleh Angkatan Laut. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk production, untuk quality yang lebih bagus, ya, dan untuk masalah eh, logistik dan sebagainya. Nah, ini dikembangkan dengan baik di industri otomotif sampai sekarang, ya. Dan juga sekarang Eropa juga mengembangkan sendiri, ya, industri otomotif yang selama ini masih menggunakan analisis ini untuk setiap permasalahan yang akan terjadi pada proses atau produk. Ya. Oke, kembali lagi ke maintenance cost, ya. Maintenance cost itu tinggi, ya. Baru udah katakan maintenance cost itu sampai 10% dari keuntungan, ya. Jadi kalau kita untung 1 miliar, maka 100 juta itu tidak kemana-mana, itu untuk maintenance. Atau kalau industrinya transport, misalnya kayak Lion Air itu 24% dari untungnya itu untuk maintenance. Ya. Jadi tinggi sekali. Jadi kita dengan menggunakan failure mode and effect analysis ini, kita mencegah kegagalan dan juga mengefisiensikan operasi. Ya. Misalnya menghemat eh, spare part, menghemat resources dan sebagainya. Oke. Tapi ingat, ya, tujuan maintenance awal-awal adalah apa? Mencapai tujuan perusahaan. Ya, seperti saya katakan, kalau industri penerbangan tujuannya adalah apa kemarin? Masih ingat? Menerbangkan pesawat dengan selamat dan mendaratkan dengan selamat. Nah, itu tujuan utama dulu. Baru berikutnya adalah keuntungan, efisiensi, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan menghemat-hemat dulu, tapi tujuan pokoknya tidak tercapai. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke proses di balik failure mode and effect analysis. Ya. Jadi pertanyaan yang muncul kalau misalnya kita ada mesin gitu, mesin baru datang ataupun pabrik baru dihidupkan, sebelum pabrik itu dinyalakan atau sebelum produk itu dibuat, ya, engineer itu berkumpul bersama tim-tim production, quality. Jadi mereka membahas apa? Masalah apa yang bisa muncul. Jadi namanya itu failure mode, ya. Jadi begitu banyak failure mode. Misalnya tadi saya bilang kan ada motor gitu kan. Failure mode-nya apa kira-kira? Minyak habis, apa lagi? Ban kempes, kehujanan, kemudian apa lagi? Tabrakan, jalan ditutup. Nah, itu kan failure mode, ya, kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi, ya. Kemudian kalau kegagalan itu terjadi, ya, apa akibatnya dan seberapa serius jika itu terjadi? Maksudnya efeknya, ya, efeknya itu. Misalnya tadi minyak habis, efeknya apa kalau minyak naik motor habis? Itu kan? Misalnya tadi ban kempes, apa akibatnya? Kemudian tiba-tiba remnya blong, apa ya dampaknya? Ataupun apa? Jalan tiba-tiba yang akan kita tuju ditutup, apa akibatnya? Jadi masalahnya apa? Disebut sebagai apa? Failure mode, FM. Ya, ini FM ini failure mode, itu artinya masalah apa yang bisa muncul. Ya, kemudian efek itu artinya efek, dampak. Ini seberapa besar masalah ini terjadi dan seberapa serius atau dampaknya. Ini efek. Kemudian kita analisis ya, bagaimana masalah ini dapat dicegah. Kita analisis bagaimana tadi bayang-bayang kita, angan-angan kita tadi agar masalah ini bisa dicegah. Maka ini dikatakan sebagai apa? Failure mode, apa tadi, masalah yang bisa muncul, efek. Nah, efek itu dampaknya seperti apa, serius bagaimana gitu, ya. Kemudian analisis supaya bisa dicegah. Nah, itu adalah proses pemikiran di balik FMEA. Jadi FMEA itu adalah kependekan dari masalah yang bisa muncul,
failure mode, kemudian efeknya apa, kemudian bagaimana cara mencegahnya dengan cara kita menganalisis. Oke, bisa paham sampai sini? Kira-kira? Paham, Mbak. Oke. Nah, ini definisinya ya, cerita tadi saya sampaikan definisinya kalau dituliskan adalah analisis sistematis dari mode kegagalan. Mode kegagalan itu apa tadi? Failure mode. Ini M itu mode ya, failure itu kegagalan ya. Mode kegagalan itu artinya failure mode yang akan terjadi itu artinya potensial ya. Kemudian E efek ya. Kemudian kita analisis untuk mencegah kegagalan. Jadi ini bayang-bayang, ini angan-angan kegagalan ini ya. Tapi kita cegah jangan sampai terjadi ya. Hal ini dimaksudkan menjadi proses tindakan pencegahan dilakukan sebelum menerapkan proses baru atau perubahan dalam produk atau proses ya. Jadi kalau misalnya proses itu misalnya kita mau bikin satu produk atau kau mendesain produk, maka contohnya nih handphone ini ya. Di di mana di industri apa? Handphone, nampak handphonenya? Hah, handphone, nggak nampak ya handphonenya? Ini handphone saya ini, ya. Jadi handphone ini orang Samsung ataupun orang iPhone sana berpikir yang sederhana misalnya, orang eh, kalau kehabisan baterai gimana? Jadi orang berpikir kalau habis baterai desainernya. Tapi lebih ekstrim lagi mereka membuat desain yang baterainya nggak habis-habis. Artinya baterainya itu awet. Artinya kan jadi kemungkinan baterainya habis, malah ini dibuat desain yang baterainya bisa awet. Artinya kemungkinan habis baterai ini diperkecil dengan membuat baterai yang lebih kuat. Ini contoh kalau baterai. Belum lagi misalnya handphone jatuh. Gimana antisipasi supaya jatuh itu tidak sampai membuat handphone itu langsung rusak. Ya, ini contoh kalau handphone. Ya. Jadi intinya apa tadi? Menganalisis mode kegagalan untuk dan mengerti efeknya, kemudian menganalisis untuk mencegahnya. Oke, ini sama juga ya. Definisi juga adalah teknik rekayasa. Jadi ini adalah salah satu cabang engineering ya yang cukup sangat berkembang ya. Banyak perkembangannya nih dikatakan sebelah rekayasa teknik yang digunakan untuk mendefinisikan. Jadi kita mendefinisikan kegagalan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menghilangkan masalah gitu kan ya, yang diketahui atau potensi dan sebagainya dari desain sistem proses ataupun service sebelum apa? Sebelum mencapai pelanggan. Artinya sebelum produk itu diluncurkan, sebelum pelayanan itu terjadi. Jadi semua disiapkan, antisipasi ya. Jadi FMEA ini banyak dilakukan juga di bidang kesehatan atau di bidang kedokteran gitu ya, terutama di bidang apa yang kritikal seperti operasi jantung, operasi-operasi yang kritikal itu semua diantisipasi ya. Jadi caranya dengan apa? Melakukan failure mode and effect analysis. Begitu juga safety ya, tadi saya bilang kan safety ya. Begitu juga maintenance. Nah, kita bicara efektif sekarang. Efektif itu artinya apakah FMEA itu bisa bisa mencapai tujuannya? Jadi tujuan supaya dia efektif, FMEA ini dimulai dengan apa namanya eh, membentuk tim yang komprehensif ya. Artinya FMEA ini adalah kerja tim ya. FMEA ini bukan kerja sendiri-sendiri ya. Jadi tidak cocok kalau misalnya FMEA hanya dikerjakan oleh satu orang engineer. FMEA ini paling tidak perlu 5 orang dalam satu tim. Tujuannya apa? Mengidentifikasi tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah kegagalan yang mencapai pelanggan. Ya. Jadi tim tadi adalah ini. Ya. Jadi kalau kerja tim ini bisa
banyak ide untuk mengidentifikasi, ya. Kemudian memastikan hasil kualitas keandalan tinggi setinggi mungkin. Artinya eh, kemungkinan rusak, kemungkinan macet, kemungkinan jatuh, kemungkinan gagal itu diantisipasi semua. Sehingga dikatakan apa? Handal. Jadi kalau dikatakan itu kegagalan itu sangat minimal, maka disebut sebagai sangat handal, keandalan yang tinggi. Ya. Dan ini semua kemudian distandarisasi. Ya. Jadi dengan adanya FMEA yang efektif, pemikiran yang kelompok tadi di, dijadikan dokumen, sehingga ini menjadi apa? Standar dalam produksi, standar dalam apa? Proses, standar dalam desain dan seterusnya, ya, sehingga dapat digunakan di dalam perusahaan atau di dalam satu bisnis, ya. Nah, itu yang diharapkan FMEA yang efektif. Ingat ya, FMEA itu kerja tim, bukan kerja individual. Apa sih manfaat? Tadi sudah kita ceritakan manfaat-manfaatnya. Ini kita bisa tuliskan lagi. Jadi FMEA itu eh, mencegah kerusakan ataupun suatu produk yang eh, gagal sehingga sampai ke pelanggan. Otomatis itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, dengan keamanan dan keandalan produk, ya. Kemudian juga meningkatkan efisiensi pengembangan. Maksudnya kalau kita mengembangkan produk dengan metode ini, kita akan apa namanya eh, mencapai penghematan waktu dan biaya. Artinya kita membuat sesuatu itu tidak coba-coba gitu loh. Dicoba dibuat, oh ternyata ada komplain dari customer, perbaikin lagi, jalankan lagi, oh ada lagi komplain yang lain. Nah, ini kan menghambat proses, ya, tidak efisien, artinya banyak kegagalan yang terjadi sehingga malah membuat reputasi yang buruk, ya. Ketiga, itu bisa kita dokumentasikan, ya. Kita juga bisa prioritaskan secara sistematis, kemudian kita komunikasikan risiko-risiko. Jadi kalau kita bicara failure mode and effect analysis, kita akan bicara risiko, ya. Oh, ini risikonya paling tinggi begini, ya. Sehingga kita bisa melakukan tindakan secara apa namanya? Terstruktur, prioritas, ya. Di setiap masalah itu tidak perlu kita handle sekaligus gitu, ya. Jadi kita prioritaskan berdasarkan apa? Tingkat risiko. Ya. Kemudian yang keempat, seperti dari yang pertama tadi, mengurangi kegagalan atau bencana terhadap lingkungan. Misalnya tadi soal apa industri proses kayak pengolahan minyak, pengolahan petrochemical dan sebagainya. Ini kemungkinan ada dampak dari kegagalan tadi terhadap lingkungan. Contohnya ada apa? Kegagalan pompa pada reaktor Chernobyl. Pernah dengar nggak reaktor nuklir Chernobyl? Itu kegagalan pada pompa pendingin sehingga reaktor itu panas dan bagian yang melindungi radioaktif itu bocor karena meleleh. Kemudian terpaparlah lingkungan dengan radioaktif. Itu alam, bencana alam karena kegagalan antisipasi eh, pendingin pada reaktor nuklir di Chernobyl. Ya. Kemudian yang berikutnya itu juga bisa mengoptimalkan pemeliharaan. Ya, jadi maintenance bisa juga lebih apa namanya lebih efisien. Ya, jadi kita dapat satu mesin, dapat satu apa namanya fasilitas, kita analisis apa saja yang perlu kita lakukan pemeliharaan sehingga bisa lebih preventif, ya, dalam tindakannya. Atau juga kita kembangkan namanya RCM. Nanti kita akan pelajari itu apa RCM, Reliability Center Maintenance. Jadi maintenance yang bisa dihandalkan, ya. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari failure mode and effect analysis. Sekarang kita lihat terminologinya, istilah-istilahnya, ya. Tadi FM itu failure mode. Jadi ada kata failure, gagal. Kemudian ada lagi
penyebab, failure cause. Ada juga F-nya ya. Kemudian lagi efek. Nah, tadi E ya, failure effect. Apa dampaknya? Jadi apa modelnya, penyebabnya apa, dampaknya apa, ya. Ingat ya, ini kegagalannya apa nih? Misalnya tadi habis minyak gagalnya. Penyebabnya apa? Lupa ngisi. Efeknya apa? Perjalanan terkendala. Itu ya. Gampang ya. Ulang lagi misalnya failure mode-nya rem blong. Penyebabnya apa? Oh, karena tidak lama masuk bengkel, udah lama tak diperiksa atau sudah aus. Efeknya apa kalau rem blong? Bahaya, bisa nabrak. Nah, itu kan failure mode, cause, and effect. Kemudian ini semuanya dianalisis ya, efek tadi apakah efek lokal saja, apakah efeknya tadi kayak rem blong bisa menjadi bersambung-sambung ya, bisa tabrakan gitu ya, atau ada efek terakhir. Kemudian kita lakukan apa namanya level dari resiko itu seperti apa. Jadi sudah ada sekian banyak, misalnya tadi habis minyak, apa lagi tadi, rem blong, ban kempes, rubah rute, ya, misalnya apa lagi. Nah, dari sekian banyak kegagalan-kegagalan itu mana yang paling kritikal, yang mana yang harus segera di apa namanya diantisipasi, apa yang dilakukan, seperti itu ya. Dan itu kalian saya pikir pasti kalian tahu lah jawabannya ya. Kalau kalian menggunakan motor ataupun kendaraan ya. Dan itu bisa diterapkan dalam failure mode and effect analysis ini. Nah, ini istilah-istilah tadi ya. Mode kegagalan, failure mode, cara di mana kegagalan itu diamatin. Kemudian penyebab kegagalan, ya, atau proses fisik atau cacat desain, cacat kualitas, kesalahan penerapan dan sebagainya. Efeknya apa? Konsekuensinya maksudnya efek itu ya. Konsekuensi pada kegagalan operasi, fungsi atau status. Bisa efek lokal, efek yang bisa bersambung atau efek akhir gitu ya. Efek lokal apa? Efek yang immediate atau langsung ya. Misalnya kalau pompa rusak, efeknya apa? Operasi berhenti, ya kan? Itu langsung. Kemudian kalau operasi berhenti, kayak tadi misalnya pompa itu untuk memompa air untuk pendingin, efek berikutnya apa? Temperatur proses jadi naik. Berikutnya lagi, panas akan apa namanya tidak terkendali. Efeknya berikutnya eh, si apa namanya reaktor terjadi kebocoran. Itu kalau tadi pompa ya, walaupun nampak sederhana, pompa tadi gagal, efeknya apa? Kegagalan pada reaktor secara keseluruhan. Begitu juga efek misalnya tadi efek rem blong. Efek rem blong apa? Tabrakan, ya kan? Tabrakan berikutnya akibatnya apa? Dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu kita familiarkan untuk memahami pelajaran kita hari ini. Nah, tadi saya katakan ada namanya di apa namanya dibuat prioritas, ya. Setiap potensial dalam failure mode and effect analisis itu perlu dilakukan rating, ya. Caranya gimana? Ya, tadi kita namanya ada risk priority number, ya. Contohnya begini, ya. Ada 3 angka yang akan kita lakukan, kita berikan dalam apa namanya satu mode kegagalan. Pertama adalah severity. Severity ini adalah efek. Ya, tadi contohnya eh, minyak habis. Minyak habis itu karena apa tadi? Karena lupa. Dampaknya kalau minyak habis apa? Nah, dampaknya konsekuensi kalau minyak habis, misalnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Apakah langsung membunuh kita? Ataukah akan terlalu ledakan? Apa kira-kira? Kalau konsekuensi minyak motor habis, ada yang bisa jawab? Mesin mati, Pak. Mesin mati. Apakah itu kalau kita buat severity, severity itu levelnya bisa 10, bisa 1 ya. Misalnya level 10 itu membuat kematian.
Kira-kira level kalau minyak habis itu sampai mati nggak penumpang apa kita ataupun pengendara? Bisa Gimana? jadi, Pak. Minyak habis bisa membuat orang langsung mati? Tidak, Pak. Tidak. Barangkali levelnya kalau tidak mati itu barangkali levelnya 5 ya. Kalau paling tinggi 10 maka 5 itu barangkali terkendala perjalanan. Gitu ya. Gitu ya dikatakan severity. Contohnya lagi tadi kegagalan itu adalah remblong. Remblong itu konsekuensinya apa? Kira-kira kalau terjadi remblong, bisa nggak membuat kematian? Bisa, Pak. Nah, itu severity-nya bisa kita letakkan 10. Jadi severity itu adalah level ya, apa namanya? eh, Perkiraan angka istilahnya dampak yang akan terjadi. Dari yang paling buruk, contohnya itu kematian, sampai yang tidak apa-apa. Ya, yang artinya satu misalnya, kemungkinan defeknya tidak begitu membahayakan. Atau tadi 5, misalnya perjalanan kita terkendala. Oke, itu dikatakan severity. Yang berikutnya itu occurrence. Nah, occurrence ini terjadi terma, ter analisis mengenai probability terjadinya kegagalan. Jadi minyak apa remblong itu adalah failure mode-nya. Penyebabnya adalah apa tadi? Putus atau karat gitu ya. Nah, kalau ditanya occurrence, seberapa sering terjadinya karat pada atau terjadinya putus pada tali tali rem atau seberapa sering eh, minyak rem habis yang yang berhubungan dengan rem gitu ya. Nah, ini artinya occurrence, seberapa sering terjadi kegagalan. Contohnya minyak rem itu habis kemungkinan berapa sih? Sering kali atau jarang-jarang gitu ya. Nah, kalau occurrence ini sering kali terjadi, itu dikatakan nilainya 10. Atau tidak pernah terjadi atau jarang terjadi, kita bisa nilai 1. Itu dikatakan occurrence ya. Yang berikutnya yang perlu kita hitung adalah detection. Detection ini artinya apakah kita bisa mengetahui kegagalan itu sebelum itu terjadi. Contohnya tadi rem blong. Apakah rem blong itu mudah kita deteksi atau enggak kalau kita naik motor sebelum kita jalan? Ada yang tahu? Rem blong itu bisa mudah nggak dideteksi sebelum kita menghidupkan motor? Bisa, Pak. Lebih mudah caranya gimana mendeteksi rem blong? Lakukan pengecekan, Pak. Kira-kira mudah nggak? Oh ini motornya nggak ada rem nih. Bisa nggak kita langsung tahu? Atau tadi minyak habis. Kita bisa mendetek nggak kalau minyak motor itu habis? Bisa, Pak, karena ada monitornya. Ada monitornya. Nah, itu kalau deteksinya mudah, itu nilainya dikasih 1. Kalau deteksinya itu susah, kita nilai 10. Nah, terbalik dengan tadi itu ya. Dengan yang 2 tadi. Kalau dia susah, itu deteksinya itu 10. Kalau deteksinya mudah, kita nilai 1. Nah, ini ketiga angka tadi, severity, occurrence, detection ini kita kalikan. Dan ini menjadi apa? Risk priority number. Ya, ini yang akan kita urutkan nanti di dalam kita memberikan prioritas dari tindakan yang perlu diambil. Oke, nanti detailnya kita lihat lagi. Ya, nah ini adalah ininya, apa namanya urutan-urutannya ya. Kita ada failure mode tadi, kemudian ada efek. Efek itu apa? Dampaknya. Dampak ini istilahnya bisa mati kalau apa namanya mesin itu bisa berhenti gitu kan. Dampaknya ini terhadap customer atau terhadap jiwa atau terhadap apa namanya keselamatan ya macam-macam ya. Yang paling sering, yang paling tinggi itu severity kalau dalam keselamatan itu kematian ya. Atau kalau dalam produksi customer komplain itu bisa dikatakan severity-nya tinggi ya. Kemudian penyebabnya apa nih? Penyebab kegagalan tadi. Itu disebut sebagai apa? Causes. Seberapa sering terjadi kegagalan tadi?
Kemudian bagaimana kita mengendalikannya atau mendeteksinya? Tadi contohnya dengan ada indikator gitu ya, ada pengetesan sebelum dipakai, ya, itu dikatakan kontrol. Ya. Nah ini prioritasnya kita kalikan aja lah, SOD. Ini semua levelnya 10 ya, paling tinggi, 10, 10, 10. Kebanyakan adalah 10. Ada juga yang menggunakan 5, jadi bisa 5, bisa 10. Ya. Dan urutannya seperti ini, yang 1 sampai 10 ini ya. Pertama pilih risiko yang berisiko tinggi, tinjau proses. Tapi ini kerja tim ya, jadi ini dimulai dengan pembentukan tim di atasnya nih ya, tim FMEA ya. Jadi tinjau proses tim yang berpengalaman. Jadi satu tim bekerja melakukan apa? Brainstorming. Brainstorming itu artinya menggali ide secara cepat ya dalam satu tim. Kemudian identifikasi penyebab kegagalan, buat lagi apa? Halo, bisa dimatikan nggak tuh siapa punya mic tuh? Oke. Kemudian kita ikutin tahapan-tahapannya. Tetapkan tingkat keparahan, hitung RPN, prioritas, tindakan, dan hitung ulang RPN-nya. Ini adalah cara melakukan RPN ya. Nanti kita lakukan latihannya ya. Nah, ini tabel untuk eh, angka-angka tadi, namanya level keparahan atau severity level. Ini contohnya eh, rankingnya paling tinggi 10, paling rendah 1. Ini contoh aja ya, bisa kita buat yang lain. Contohnya nih tingkat keselamatan ya, atau tingkat bahaya. Misalnya bahaya tanpa peringatan. Ini dikatakan rankingnya 10. Atau bahaya ada peringatan, rankingnya 9. Ini ditentukan dalam meeting ataupun rapat tim tadi ya. Bukan ditentukan oleh satu orang. Oh ini kegagalan ini efeknya adalah apa misalnya. Nilainya berapa? Nah, ini disepakatin dulu apa namanya tabelnya, kemudian kita pilih angka yang sesuai. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, ya, tidak boleh overestimate, tidak boleh underestimate severity, ya. Tingkat keparahan, dampak, ya, bisa mati, ya, atau customer lari, gitu kan, atau produksi berhenti, ya. Itu dikatakan tingkat keparahan, ya. Kemudian tingkat sering terjadinya, misalnya tadi eh, minyak habis. Kemudian penyebabnya apa? Level level indikatornya misalnya rusak. Seberapa sering level indikator itu rusak? Kalau kalau di motor kita, level indikator minyak itu sering rusak nggak? Jarang, Kira-kira. Pak. Hah? Jarang rusak, Pak. Jadi kira-kira kita kasih angka berapa? Angka 4, Pak. Keempat. Ya, gitu ya, moderat. Ya. Atau kehabisan minyak lagi itu kan satu satu kemungkinan. Ada satu lagi kemungkinan ada tangki bocor. Tangki bocor itu seberapa sering kejadian tangki minyak itu bocor? Apa? Tadi kita tidak ada indikator atau indikator rusak, kemudian tangki bocor. Tangki bocor itu sering atau sangat jarang atau gimana? Sangat jarang, Pak. Sangat jarang. Barangkali kita kasih angka 2. Jadi tadi modenya adalah minyak habis. Penyebabnya tadi misalnya 2. Indikatornya rusak sehingga tidak nampak atau apa tadi? Tangkinya bocor. Nah, itu dikatakan apa namanya ukuran keseringan ataupun occurrence level. Seberapa sering itu terjadi. Ya. Berikutnya adalah kemampuan kita mendetection. Mendetection tadi apa kegagalan tadi. Apakah minyak habis itu mudah dideteksi? Atau tadi apakah kerusakan apa tadi? Kerusakan indikator tadi mudah dideteksi? Mudah itu ya. Kita bisa lihat anunya apa namanya? Eh, indikatornya tuh
jalan atau tidak. Ya, kalau menurut kalian kerusakan indikator minyak itu bisa mudah diketahui atau tidak ya? Mudah, Pak. Kalau Mudah, menurut Pak. saya indikatornya apa coba? Kalau minyak indikator isi minyak itu eh, apa istilahnya rusak, jarang terjadi tapi susah dideteksi itu kayaknya. Ya, susah dideteksi tapi jarang terjadi. Ya, bisa saja dia sangat sering apa sangat susah dideteksi. Kalau sangat susah dideteksi, absolute uncertainty itu kita kasih ranking 10. Ya, kalau dia mudah dideteksi, kita kasih ranking 1. Ya. Nah, ini perlu latihan ya. Dan ini tadi ketiga level ini itu adalah hasil keputusan tim ya, bukan keputusan orang per orang. Nah, ini adalah dokumentasi dari apa namanya failure mode dan efek analisis ya. Ini adalah proses, kemudian masing-masing proses itu punya kegagalan. Misalnya proses menghidupkan motor, kegagalannya apa sih? Kalau udah gagal, efeknya apa? Nah, baru dikasih apa? Nilainya, berapa nilainya, severity-nya. Apakah membahayakan jiwa atau gimana gitu kan. Kemudian penyebabnya apa nih? Jadi misalnya tadi minyak habis, efeknya kendaraan apa? Perjalanan terkendala, severity-nya barangkali 5. Penyebabnya tadi indikator minyak rusak atau eh, lupa mengisi atau apa lagi tangki bocor. Seberapa sering masing-masing penyebab ini. Kemudian preventionnya apa sebenarnya? Kemudian control detectionnya apa? Berapa nilai detectionnya? Ya. Kemudian kita kalikan RPN-nya. Kemudian kita lakukan apa? Recommended action. Artinya kalau misalnya tadi RPN-nya itu tinggi, maka kita lakukan tindakan pencegahan. Nah, ini dikatakan apa? Analisis tadi. Siapa yang mengerjakan tindakan tadi? Itu kita katakan sebagai owner dari tindakan. Kapan harus selesai? Nah, ini kan. Apa yang diambil tindakannya? Nah, setelah diambil, kita analisa lagi. Seperti itu ya. Ini perlu latihan ya. Ini contohnya apa nih? Gambar apa nih? Dan tahu? Gambar apa ini? Mesin cuci, Mesin cuci. Mesin cuci di mana nih? Laundry, Pak. Laundry. Ya, ini bisnis laundry ya. Sekarang kita lihat analisis dari bisnis ini ya. Bisnis laundry. Nah, ini adalah nampak di situ prosesnya, proses flow-nya. Nampak ya? Jadi ini mulai dari pelanggan datang ke lokasi. Kemudian apakah si pelanggan tadi familiar dengan proses? Kalau tidak, suruh baca cara kerjanya, kemudian beli token. Nah, pakai token. Misalnya kalau di Malaysia itu sering saya dulu ada tokennya. Jadi kalau untuk menghidupkan mesin itu masukkan token, beli dulu, ya kan. Kemudian mulai mencuci, Masa ya. usulku, aku cuma bisa dapat kalau tunangan sama kamu. Oke. Jadi ini adalah proses dari pelanggan datang sampai dia masuk ke tempat apa namanya, ke tempat cucian, kemudian membeli token, kemudian mencuci. Sudah mencuci, eh, apakah tidak perlu, lah langsung dia keringkan. Kalau perlu dia mencuci dulu. Biasanya di mesin cuci di mana di laundry itu ada bisa mencuci dulu baru dikeringkan atau langsung mengeringkan. Cuci di rumah langsung dikeringkan. Nah, ini adalah proses. Jadi sebelum kita melakukan apa namanya analisis, kita lakukan namanya flowchart proses ya. Seperti apa. Kemudian kita ini rankingkan sampai 5 saja supaya lebih sederhana. Kita misalnya efek customer cancel itu rankingnya 5. Ini kan akibatnya kita kehilangan pelanggan atau customer kecewa.
atau mesinnya rusak, atau prosesnya melambat, atau tidak ada efek. Nah, itu dikatakan severity-nya. Ini level apa namanya level yang perlu disepakatin oleh si tim tadi ya, tim yang kita bentuk tadi. Kemudian occurrence-nya, apakah sering terjadi? Itu kita ranking 5. Moderat terjadi misalnya apakah pelanggan sering lari gara-gara itu? Kita katakan 5. Ataukah jarang-jarang atau moderat kita kasih 4. Ataukah tidak ada sering ataupun sangat sering sangat jarang terjadi kita kasih 0. Itu artinya occurrence rating. Kemudian apakah mudah dideteksi? Kalau tidak mudah atau hampir tidak mungkin dideteksi kita kasih ranking 5. Susah dideteksi 4. Mudah deteksi 3. Sangat mudah deteksi 2. Ya. Sangat-sangat mudah itu 1. Ya. Nah, ini severity, occurrence, dan detection untuk apa tadi? Laundry system. Ya, laundry yang pakai apa? Token. Ya. Nah, ini bisa kita analisis. Contohnya nanti seperti ini. Ya, sudah saya buatkan. Ya. Misalnya contohnya ya, kita bahas satu aja. Pertama, customer sampai di tempat laundry. Nah, potensial gagalnya apa? Potensial gagal, apakah mesinnya tidak ada? Misalnya mesinnya itu terpakai semua, ataukah banyak mesin yang apa? Mesinnya tidak ada, tidak tersedia. Misalnya ada mesinnya 10, 4 dipakai, 6 rusak, misalnya seperti itu. Ya. Akibatnya apa? Customer cancel, tidak jadi pakai. Sepertinya anggap 4. Penyebabnya apa? Mesin tidak ada. Misalnya beberapa mesin rusak. Berapa sering rusak? Itu 2. Current di kontrolnya apa? Perbaikin setelah rusak. Fix mesin after broken. Deteksinya apa? Gampang, 2. Sehingga RPN-nya berapa? 4 kali 2 kali 2. Berapa tuh? 16. Nah, ini RPN-nya berapa jadi? Ada 16, ada 24, ada 18, 30, 60 gitu ya. Contohnya yang 16 ini termasuk tinggi misalnya. Tadi kontrolnya adalah perbaiki setelah rusak. Nah, bagusnya apa? Kita lakukan maintenance. Setelah dilakukan maintenance, nah severity-nya tetap, tapi kasusnya jadi 1, occurrence-nya, detection-nya jadi mudah. Akibatnya RPN baru menjadi 4. Ini dikatakan RPN-nya mengalami ke apa namanya penurunan. Resikonya jadi turun. Ya, ini adalah RPN yang kuning ini adalah RPN awalnya, yang paling tinggi itu ini ya, yang di bawah ini. Ya, misalnya customer start for drying, heating tidak cukup, ya, panasnya kurang gitu ya, sehingga laundry tidak kering. Customer lari, kecewa, ya. Kemudian penyebabnya apa? Gas habis. Occurrence gas habis berapa? 3. Kontrol sekarang tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada 4. Gak ketahuan gasnya habis. Caranya gimana? Modifikasi gas indikator supaya ketahuan kalau gasnya habis atau tidak. Sehingga nanti mudah dideteksi. Nah, itu ya. Ini adalah contoh yang tadi apa? Aktivitas di laundry. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, itu kalau kita bicara apa tadi? Bicara RPN. Ternyata RPN itu tidak cukup. Ya, ada namanya lagi action priority atau AP. Ini yang tercanggih itu ada namanya AP. Jadi pemikiran untuk action itu bukan hanya RPN, tapi ada namanya AP. Kita ingat tadi RPN itu adalah perkalian dari apa? Severity kali occurrence kali detection. Contohnya tadi kalau severity-nya 9, occurrence-nya 5, deteksinya 6, maka dikalikan aja nih. RPN-nya 9 kali 5 kali 6. 270. Ini caranya gampang, ya, tinggal kalikan dapat angkanya tinggi. Ini kelebihan dari metode RPN tadi. Kita cukup dikalikan, maka kita dapat angka mana yang paling tinggi, itulah yang jadi prioritas untuk kita perbaiki. Nah, berikutnya limitasi RPN. Apa limitasinya? Bisa salah arah. Kalian nampak di sini? RPN yang mana yang tinggi nih?
Coba lihat di sini, coba buka mic-nya. RPN mana yang tinggi? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di Bawah, bawah. Pak. Bawah, ya. Tapi mana yang lebih berbahaya? Yang berbahaya itu efek. Efeknya paling tinggi yang mana? Yang satu, yang bawah atau yang Yang atas satu, efeknya? Pak. Yang mana? Efek yang paling besar yang mana? S. Yang kalau efek itu besar artinya S-nya tinggi. Yang mana S-nya tinggi? Yang atas atau bawah? Terus, Pak. Yang atas. Kalau kita lihat RPN, yang atas ini RPN-nya rendah, tapi efeknya tinggi, 10. Contohnya, ada kemungkinan orang itu bisa mati kalau kegagalan itu terjadi. Tadi rem, misalnya rem tadi bolong. Rem bolong itu kan bisa membuat kematian. S-nya 10. Tapi occurrence-nya jarang, deteksinya pun mudah. Tapi kalau rem bolong itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, akibatnya apa? Yang S-nya tinggi ini harus juga diprioritaskan. Itu yang dikatakan action priority. Ya, nah ya. Jadi high severity bisa tersembunyi, walaupun nampak RPN-nya kecil. Jadi RPN-nya 40, tapi severity-nya tinggi. Ya, jadi ini masih sangat serius. Ya, mengakibatkan kematian tadi remblong. Ya, ini sangat serius. Ya, sehingga apa? Harus ada action yang juga priority untuk yang S-nya tinggi, yang severity-nya tinggi. Walaupun RPN-nya rendah, tetapi yang S tinggi tetap diprioritaskan. Kalau menurut action priority, yang didahulukan itu adalah S10, baru yang RPN-nya 125. Ya, ini kita gabungkan ya RPN dengan AP. Jadi menurut AP, dulukan yang severity-nya tinggi, baru kita lakukan yang pakai RPN-nya tinggi. Ya, itu yang menjadi kajian terbaru mengenai FMEA ini. Ya, jadi definisinya prioritas berdasarkan SOND. Ya, contohnya ini high priority, medium priority, sama low priority. Yang menjadi high priority adalah high severity. Apa efeknya paling tinggi. Contohnya tadi rem belong bisa membuat kematian. Itu high priority. Walaupun keseringannya itu kecil ataupun deteksinya itu mudah, tetapi tetap ada harus action. Jadi actionnya ini harus segera dilakukan supaya tadi severity tadi bisa tidak terjadi. Contoh jadi rem blong, itu kan sangat berbahaya. Jadi sebelum kalian pergi, pastikan itu dicek, ya kan? Walaupun jarang-jarang rem itu tidak berfungsi, ya kan? Itu dikatakan action priority. Ini merupakan kesepakatan dari apa namanya industri otomotif dunia AIAG dan juga industri di Jerman ya VDA. Ya, jadi ini adalah hasil dari analisis mereka mengenai penerapan failure mode effect analysis pada industri otomotif di seluruh dunia dan juga di Jerman. Contohnya ini ya, contoh yang berikutnya. Kasus 1, S-nya 10, O-nya 2, D-nya 2, RPN 40, tapi AP-nya jadi apa? Tinggi. Ya. Kalau ini S5, O5, D5, RPN 125. AP-nya medium. Jadi yang tadi RPN yang 40, AP-nya tinggi, tapi RPN 125 menjadi medium karena AP-nya tidak tinggi. Ya. Jadi AP ini menunjukkan real risk yang lebih baik daripada RPN. Jadi ada dua ya untuk memprioritaskan apa tadi? AP, setelah itu baru RPN. Oke, itu cara ini ya. Jadi ini perbedaannya RPN dengan action priority. Kalau RPN tadi berdasarkan angka-angka hasil perkalian, kalau AP berdasarkan high, medium level, medium low ya. RPN tadi bisa misleading, nampak betul tapi tidak betul. Ini lebih realistis. Kalau RPN semua ada bobotnya ya, SOD itu sama aja. Kalau menurut AP, yang seperti mempunyai bobot atau kepentingan lebih tinggi.
Kalau ini tidak ada guidance untuk decision. Kalau ini clear action ya, ya mana yang sangat membahayakan itu segera diperbaiki. Sini dikatakan saya tulis RPN hanya perhitungan, action priority adalah satu keputusan. Oke, ini menjadi patokan untuk penerapan FMEA yang terakhir ya. Kalau sebelumnya hanya RPN, sekarang ada namanya AP, Action Priority ya. Nah, ini contoh yang lain ya yang saya buat ya. Ini untuk proses coding ya. Untuk proses coding, contohnya ini eh, proses stepnya surface preparation. Penyebab mode-mode kegagalannya kontaminasi. Kalau terjadi kontaminasi, terjadi apa? Eh, Poor coating, artinya eh, misalnya ini yang di coating ini adalah untuk alat kesehatan, ya. Severity-nya 9, tinggi. Penyebabnya apa? Nah, ini ya, proses pembersihan tidak sempurna, kejadiannya sering 5, kontrol preventionnya itu cleaning, deteksinya adalah visual, deteksinya 6. Nah, ini udah dibuat. Ini RPN-nya, ya. Yang paling tinggi adalah ini, surface preparation mengalami kontaminasi. Kemudian setelah diperbaikin menjadi apa? 54. Caranya apa? Improve cleaning. Nah, ya, jadi turun. Tapi dari angka-angka ini kalau kita bandingkan, severity ini tetap angkanya ya. Angka ini seperti ini tetap. Ini sebelum, ini sesudah, setelah perbaikan. Ya. Yang berubah apa? Yang berubah itu adalah occurrence dan detection. Jadi efek, misalnya tadi rem blong, efeknya itu ya kalau terjadi bisa orang mati. Walaupun remnya itu dideteksi mudah, kemudian di apa namanya diperbaiki, tetap kalau terjadi rem blong itu pasti efeknya bahaya. Jadi efek itu tidak berubah, ya. Jadi efek itu nilainya tetap. Karena apa? Efek itu dampak kalau terjadi sesuatu. Misalnya pesawat jatuh. Pesawat jatuh, misalnya mesin mati. Efeknya apa? Pesawat jatuh. Pesawat jatuh itu seperitinya tinggi, 10. Tapi kalau misalnya mesin itu diperbaikin, kemudian mesin itu maintenance-nya bagus gitu ya. Pokoknya perfect lah. Tapi kalau tetap juga jatuh, tetap juga membuat kematian. Tapi misalnya akurasinya jadi berkurang, deteksinya jadi mudah. Jadi ini tadi sebelumnya akurasinya 5 jadi 2, deteksinya sebelumnya susah jadi 3, itu bisa berubah. Ya, ini yang jadi patokan ya, severity-nya tidak berubah sebelum dan sesudah perbaikan. Nah, ini saya contohkan juga masing-masing efek itu banyak penyebab. Contohnya tadi kontaminasi, kemudian karena poor addition, apa namanya potensial efeknya kurang lengket ya. Penyebabnya apa? Kurang pembersihan, handling operator, ada residu minyak. Nah, ini artinya ada 3 penyebabnya. Nah, tiga ini masing-masing punya jalan masing-masing, ya, segitu ya. Kemudian misalnya coating, coatingnya penyebabnya tidak rata, misalnya ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Efeknya apa? Performance issue, misalnya customer tidak puas, performance issue. Ini penyebabnya ada 3 misalnya, satu masing-masing punya jalan, ya. Begitu juga pengeringan, cat dikeringkan, pengeringannya kurang, sehingga catnya tidak tidak apa namanya tidak berfungsi dengan baik. Efeknya 9 severity-nya. Penyebabnya juga ada 3. Incorrect temperature setting, ovennya malfunction, kemudian heat distributionnya tidak rata. Nah, ini potensial causesnya. Jadi masing-masing proses itu bisa saja punya failure mode yang lebih dari satu, punya causes atau penyebab juga lebih dari satu.
ya. Jadi tergantung eh, dari hasil apa? Hasil brainstorming ya. Seperti itu ya. Oke, sedikit lagi kita lihat gambar apa ini? Ada yang lihat Telur, Pak. gambar apa? Telur ceplok. Telur ceplok. Oke, nah ini tugas kita adalah, tugas kalian adalah membuat bagaimana telur ceplok yang seperti ini. Syaratnya apa? Telur ceploknya tidak hangus, kemudian kuningnya eh, tidak matang tidak matang sangat gitu ya, tidak sampai keras gitu ya. Di telur kuningnya itu agak setengah matang kali ya. Nanti kalian buatkan proses FMEA untuk membuat telur ceplok yang seperti ini. Nah, ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan prosesnya. Prosesnya seperti ini ya. Ini tugas apa proyek apa tuh tugas satu ya. Berikutnya yang tugas kedua, kalian buat proses apa saja. Misalnya tadi sudah ada laundry, tapi laundry ya jangan dipakai lagi. Udah ada telur. Misalnya nih, misalnya pembuatan apa tuh proses perawatan eh, pompa atau proses perawatan mesin pesawat. Nah, ini berhubung dengan proses mesin ya atau proses maintenance. Kalian buat flowchart-nya, kalian lakukan apa? FMEA-nya. Yang simpel-simpel saja ya, misalnya perawatan motor dan sebagainya. Kemudian ini adalah ini tambahan ya. Untuk kegagalan, kita biasa menggunakan apa? RCA, Root Cause Analysis. Bisa menggunakan metode apa? 3W 1H. Nah, ini kalian bisa pelajarin ya. Ini root cause analysis, ini tidak kita bahas. Kemudian tugas ketiga, untuk root cause analysis itu ada bisa menggunakan namanya Global 8D. Ini di industri manufacturing itu banyak dibuat. Ini tidak saya eh, apa namanya bahas, tapi buatlah untuk satu kasus RCA menggunakan metode G8D, Global 8D. Ini tugas tim ya. Kalian lakukan analisis 8D ya. Ini tidak saya ajarkan, kalian cari tahu sendiri gimana cara membuatnya. Oke, ini adalah summary yang ke sebelumnya. Maintenance diperlukan tadi untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Jadi perusahaan itu targetnya apa? Produksi jalan terus. Mesin tidak boleh ada rusak. PLN jalan 24 jam. Itu kan efektif. Target utama perusahaan. Baru kedua bisa meningkatkan pendapatan. Kalau sudah jalan, baru bisa ada untung, gitu kan? Kemudian kalau sudah untung, baru kita bergerak meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi itu urutan-urutan maintenance objektif, ya. Jadi kalau udah jalan, mulai mengurangi biaya operasi, biaya modal, mulai mengadakan efisiensi dan sebagainya. Tapi tetap memastikan target operasional itu tercapai, ya, seperti itu. Tadi saya katakan must be aligned dengan kebutuhan perusahaan. Kalau sudah kebutuhan perusahaan tadi pesawat bisa terbang dengan selamat, mendarat dengan selamat, tercapai. Baru kita maksimalkan untung. Ini kayak Lion Air ataupun apa ya. Bisa mulai membanyakkan penerbangan, kualitas layanan ditingkatkan gitu kan. Biaya diminimalkan, misalnya eh, apa namanya lebih cepat, lebih efisien, kemudian ground handlingnya lebih eh, cepat, lebih murah gitu kan. Kemudian mulai lingkungan yang aman dan bersih, ya pesawat itu eh, dengan mudah dibersihkan, dengan cepat disediakan gitu kan. Dan berikutnya ada pengembangan sumber daya teknisi dan seterusnya. Ya ini adalah tindakan-tindakan ataupun tujuan dari maintenance. Tetapi pertama harus apa? Sesuai dengan tujuan organisasi. Oke. Nah, spesifik responsibility-nya ini saya ulangi juga ya. Spesifik dari tugas maintenance adalah menjaga aset dan peralatan kondisinya bagus. Melakukan kegiatan ini kegiatannya lah ya, termasuk maintenance preventif, prediktif, korektif, overhaul, modifikasi mesin, darurat dan sebagainya.
menghemat dan mengontrol suku cadang, ya. Kemudian komisi pabrik baru atau ekspansi pabrik baru atau mengoperasikan utilitas dan hemat energi. Maksudnya ini misalnya bagian facility lah ya. Kalau di muka kuning itu ada bagian facility itu erat bekerjanya dengan maintenance. Maintenance pompa tadi saya bilang ya, maintenance fasilitas listrik, fasilitas air, ya semuanya utility lah. Kalau dia pakai pressure air atau udara bertekanan, udara dingin dan sebagainya. Jadi ini berhubungan dengan facility ataupun di hotel ya. Hotel itu kan harus ada air, harus ada pendingin, harus ada listrik dan sebagainya. Ini tugas keempat, ada tugas individu ya, buat ringkasan tentang bab 5, minimal 10 lembar dalam bahasa Indonesia ditulis tangan dan di PDF-kan. Ini enggak ya, minimal 10 lembar. Ya, jangan cuma beberapa baris gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa maintenance perlu dikendalikan? Ya, jawabannya tulis tangan juga dan di PDF-kan juga. Oke, sekarang coba buka itunya videonya lagi. Sorry, buka layarnya lagi. Kita putu-putu lagi sebelum kita tutup ya. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhirin kuliah kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta ini diulang lagi ya, dipelajarin lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.